Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, Islam, ihsan, serta kesempatan, sehingga kita dapat bertemu pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, pada tahun ini, dengan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada zaman ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum Ramadan tahun ini saya akan menyampaikan tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, yang artinya, dan telah kami berikan kepada Luqman sebuah hikmah, yaitu tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia telah bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berkufur atau mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Surat Luqman ayat 12. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir menyebutkan bahwasannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas nikmat yang diberikan, untuk dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Majmu' Fatwanya menyebutkan bahwasanya syukur itu adalah di hati, lisan, dan amal perbuatan. Jika alhamdulillah hanyalah di dalam lisan. Sedangkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Thariq al-Hijratain disebutkan bahwasanya mencintai nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan dengan memanfaatkan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan. Jadi, para pemirsa yang dirahmati Allah, syukur bisa kita simpulkan adalah memuji Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dengan cara meyakininya di dalam hati, memujinya dengan lisan, dan mengamalkannya dengan amal perbuatan untuk nikmat tersebut, tidak untuk bermaksiat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur. Karena apa? Karena jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Namun jika kita mengkufuri nikmat tersebut, kita akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 7 disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, jikalau engkau bersyukur kepadaku atas nikmat yang telah kuberikan, maka akan kutambah, Allah akan menambah nikmat tersebut. Namun jika engkau mengkufuri atas nikmatku atau nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya azab Allah adalah sangat pedih. Maka dari itu, marilah para pemirsa yang dirahmati Allah, kita selalu berusaha untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kita senggang, baik dalam kita kaya, dalam waktu apapun kita banyak-banyak bersyukur. Dengan mensyukuri nikmat Allah, yaitu mensyukuri misalnya umur kita gunakan umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kaya, maka kita manfaatkan kekayaan kita untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan dengan cara bersedekah, berinfak, dan lain sebagainya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu asyukru bil qalbi, yaitu bersyukur dengan hati. Hati kita, marilah kita selalu usahakan untuk merenungi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu mensyukurinya. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau engkau berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan bisa menghitungnya. Marilah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu tanamkan di dalam hati kita bahwa nikmat yang kita dapatkan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Bagaimana caranya kita bersyukur dengan lisan? Bersyukur dengan lisan adalah cukup mudah dengan cara kita melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tata cara kita bersyukur dengan lisan. Mungkin musibah bagi kita adalah musibah, namun di balik musibah itu Allah telah memberikan sebuah nikmat yang tidak tahu kita kapan atau kita dapatkan. Marilah kita selalu melafadzkan alhamdulillah untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Nikmat jasmani, nikmat jabatan, nikmat umur, nikmat dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu asyukru bil amal sholeh, yaitu artinya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk beribadah atau untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya untuk kita pergunakan untuk menyantuni anak yatim, untuk membangun masjid, untuk membangun pondok pesantren, untuk menyantuni fakir miskin, untuk zakat, untuk infak, sedekah,
dan hibah dan lain sebagainya. Itulah bersyukur dengan amal soleh. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 cara tadi adalah 3 cara untuk kita tetap bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan qalb atau hati, yang ketiga dengan amal soleh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian kultum Ramadan yang bisa saya sampaikan. Jika benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika salah, itu datang dari saya pribadi dan dari setan. Sebelum kita tutup, saya mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai apa yang kita lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita tutup kultum Ramadan kita pada kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma istaqimu wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.